Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Riau ingin melakukan studi tentang pekerjaan yang mana di sini adalah merupakan tugas dari sebuah mata kuliah, yaitu Al-Islam Kemuhammadiyahan. Di sini saya sebagai moderator, Pak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhari Amelin. Dan saya Anissa Suci Dusyanti. Saya Muhammad Rizky. Saya Ibu Priyama. Saya Thomas Octavian. Saya Fadil Suci Adit. kami dari kelompok 3 yang telah dibuat oleh Bu Tutik sendiri. Di sini tugaskan untuk melakukan wawancara, Pak. Jadi di sini kami akan melakukan wawancara terhadap Bapak mengenai pekerjaannya, Pak. Baiklah, di sini kami bersama dengan Bapak Saifuddin, Kepala Desa Kota Tua. Kepala Desa Kota Tua. Ya, Kecamatan 13 Kota Tampar, Kabupaten Tampar. Oke, Pak. Jadi di sini, Pak, kami akan melakukan pertanyaan karena ingin mempersingkat waktu. Jadinya kami hanya menanyakan satu pertanyaan saja setiap orangnya, Pak. Dimulai dari saya mungkin, Pak, saya pribadi. Di sini mengenai pekerjaan Bapak nih, Pak. Apa sebenarnya rahasia dari pekerjaan Bapak yang bisa di-share kepada kami, Pak? Rahasia dalam hal misalnya Bapak melakukan sunnah tertentu, Pak, atau melakukan amalan tertentu seperti itu misalnya, Pak. Bisa di-share kami gitu, Pak. Yang pertama, terlepas nanti tentang apapun pekerjaan kita, tentu kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, sholat, berdoa. Di samping itu, bagi kami untuk bisa kita lancar dalam melaksanakan pekerjaan, prinsip kami jangan pernah mempersulit orang lain dengan memperlancar urusan orang. Tentunya ketika kita berurusan pula dengan orang lain, pasti kita akan mendapatkan kemudahan. Dan yakinlah anak-anak semua, ketika kita memperlancar urusan si A, bukan belum tentu si A itu yang akan membalas urusan kita yang lain. Karena belum tentu kita berurusan dengan si A. Barangkali ketika kita berurusan dengan si C, nah di situ kita juga akan mendapatkan kemudahan di dalam berurusan. Apalagi kalau pekerjaan kami itu boleh dikatakan 70% itu berhadapan dengan masyarakat, 30% barulah berhadapan dengan pembangunan atau administrasi. Jadi kami lebih banyak berhubungan dengan masyarakat, 70%, 30% barulah berurusan dengan administrasi atau personal pembangunan di desa. Jadi pada prinsipnya, mudahkanlah urusan masyarakat, pasti nanti urusan kamu akan mudah-mudah ketika berhubungan dengan orang lain. Itulah salah satu dari kita. Berarti itu salah satu dari tugas Bapak sebagai kepala desanya, Pak. Ya. Selanjutnya pertanyaan dari Suci. Bagaimana agama membantu Bapak untuk menghadapi tantangan atau masa-masa sulit dalam kehidupan? Tentunya dalam kondisi apapun agama tentu tidak bisa kita lepaskan. Tapi perlu diingat, kalau tanpa agama ketika kita masa-masa sulit pasti kita akan kebablasan. Contoh, saya umpamanya kepala desa, masa sulit saya mungkin perlu membutuhkan menyekolahkan anak, perlu butuh keuangan. Kalau tidak ada benteng agama, tentunya kita akan membuat hal-hal yang barangkali bisa membuat kita bermasalah di belakang. Tetapi dengan tetap kita bersabar, berusaha, dan berdoa, tentunya nanti upaya-upaya kita itu bisa keluar dari masa-masa sulit. Jadi tentunya agama sebagai benteng kita jangan sempat kebablasan dalam kondisi apapun. Yang jelas di samping berdoa, tentunya kita akan tetap berusaha. Barangkali itu apabila apa kami. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Rizky. Saya ingin bertanya pertanyaan Bapak tentang mahasiswa atau orang yang meninggalkan nilai-nilai agama saat kesuksesannya itu udah terjamin, Pak. Misalnya dari keluarganya atau
saya pikir dalam kondisi apapun, dalam kesuksesan apapun, kalau sempat meninggalkan agama, barangkali menurut kita itu semu. Yang kami maksudkan, mungkin dia sukses dalam persoalan zahir, dia bisa jadi ini, dia mendapatkan harta ini, tapi barangkali dalam persoalan ketenangan, dalam persoalan menikmati, saya yakin itu tidak ada. Contoh, saya tidak malu bercerita, ketika saya menjadi kepala desa dan ketika saya mendapatkan rezeki, tetapi mungkin dalam 2-3 hari itu saya lupa dengan Tuhan, tetapi saya tidak merasa menikmati apa yang saya dapatkan. Jabatan walaupun cuma kepala desa ya, jabatan kepala desa seakan-akan tidak begitu terasa, dan apa yang kita dapatkan dari segi materi tidak merasa ternikmati dia. Uang ada tapi merasa tidak ternikmati. Tapi kalau seandainya kita selalu ini ingat kepada Tuhan, minimalnya yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, pasti sedikit apapun yang kita rasakan, yang kita dapatkan, baik persoalan jabatan, baik persoalan materi, pasti kita akan merasa menikmati apa yang kita dapatkan. Itu menurut kami ya, dan itu yang kami rasakan selama ini. Apalagi kalau sempat betul-betul meninggalkan agama untuk selama-lamanya. Jadi mulai dari kita mahasiswa, kemudian bekerja dalam lingkungan apapun, dalam bentuk apapun, tentu agama merupakan dasar utama kita, sehingga nanti apa yang kita dapatkan seakan-akan itu tidak merasa semu. Kita kan pernah nih banyak dengar cerita kayak di sejarah-sejarah para orang-orang sukses ketika dia meninggalkan agama, tetapi dia merasa kehidupannya kosong, bahkan ada yang bunuh diri. Dan pernah itu kita dengar cerita para orang sukses yang terdahulunya. Jadi apa yang kita dapatkan tentu jangan tinggalkan agama, ya itu menurut kami. Jadi hatinya terasa tidak tenang itu. Hati itu merasa tenang. Apapun yang kita dapatkan, ini contoh ya, ketika saya nanti umpamanya mendapatkan rezeki, tetapi ketika saya meninggalkan agama, ini yang saya rasakan seakan ini kosong. Tetapi walaupun banyak, tetapi ketika saya mendapatkan rezeki walaupun sedikit, ketika saya selalu ingat dengan Tuhan, walaupun rezeki itu hanya bisa nanti untuk membeli bakso bersama anak-anak di warung, tetapi merasa ternikmati dia. Itu persoalan perasaan, persoalan batin. Nah, kalau orang luar menilai tentu tidak tahu dengan hal itu. Tahunya bapak itu ini dia punya jabatan, dia punya uang. Orang kan menilai seperti itu. Cuma persoalan ketenangan kita sendiri yang merasakan. Contoh adik-adik, ketika nanti umpamanya ada persoalan, ada masalah, kalau kita nanti larinya kepada Tuhan, yakinlah pasti kita akan tenang. Memang tidak langsung begitu sholat langsung tenang, seperti itu. 1 minggu tidak sholat, ada masalah, sholat nanti sekali langsung hilang, tidak seperti itu. Tapi dengan kita berhubungan kepada Allah, tentu hati kita akan lebih tenang. Jadi nanti kami juga pesan, kalau ada masalah larilah kepada Tuhan, jangan lari kepada hal lain. Contoh narkoba atau kemana-mana, jangan, larilah kepada Tuhan. Dan yakinlah setiap cobaan itu tidak akan pernah diberikan Tuhan di luar kemampuan kita. Itu pasti itu. Kami yang sudah berumur sekitar 50 tahun ini, itu kan udah lumayan juga ini pengalaman hidup. Banyak hal yang menyenangkan, banyak hal yang tidak menyenangkan. Jadi kalau sempat lari pula kepada hal yang lain, pokoknya ke narkoba, pergi ke klub-klub malam, barangkali malamnya tenang, paginya dah ini lagi, pasti itu. Apalagi setiap lingkungan kita punya pengaruh, tetapi larilah kita ke agama itu, larilah kepada Tuhan. Oke Pak, selanjutnya pertanyaan dari saudara Ayu. Mohon maaf sebelumnya Pak, izin bertanya.
Mungkin pertanyaan saya ada kaitannya dengan sesi tadi. Pertanyaan saya, apa tanggapan Bapak tentang orang yang lebih mementingkan pekerjaannya daripada sholat? Tentu dah pasti tidak cocok ini. Sedangkan Nabi saja begitu azan datang maka tinggalkanlah pekerjaanmu. Nah, kita tidak memungkiri, kita kadang-kadang sering terlengah. Begitu pekerjaan kita nanggung, Bapak pun juga pernah seperti itu. Pas nanggung pekerjaan nggak tahu rasa, bentar lagi, kan gitu kira-kira. Kemudian terdengar orang iqomah nanti di masjid, bentar lagi selesaikan, dekat lagi, akhirnya tinggal. Tetapi ini prinsip apa ya? Lebih baik terlambat daripada tertinggal. Nah, ini menurut Bapak. Kita pun tidak memungkiri selaku manusia kita pasti ada lalai. Walaupun melalaikan sholat itu termasuk orang yang sia-sia menurut agama, tetapi lebih biarlah terlambat daripada tertinggal, itu menurut kami. Terima kasih Pak. Ya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Thomas. Pak, saya izin tanya, dari pekerjaan Bapak, bagaimana Bapak mengetahui pekerjaan Bapaknya itu yang mana halal, yang mana haram, Pak, dalam ajaran Sunnah Nabi itu? Sebetulnya tidak susah. Tanpa kita didasarkan belajar agama pun kita udah tahu sebetulnya ini halal, ini haram. Udah pasti kita tahu, walaupun kita tidak sekolah pondok pesantren, tidak sekolah di tempat-tempat agama, kita sudah pasti tahu ini halal, ini haram. Namun bagi Bapak, di dalam pemerintahan ada namanya regulasi, ada aturan, dan di dalam aturan itu mana yang dibolehkan pekerjaan sama kita yang boleh kita lakukan, dan mana hak kita di sana. Ini contoh, kami selaku kepala desa ada beberapa, ini dari persoalan pendapatan dulu ya. Nah, pendapatan ada namanya hak gaji, ada namanya hak tunjangan, ada namanya hak perjalanan, tunjangan perjalanan. Berarti menurut Bapak ini adalah halal karena ini bagian dari jasa pekerjaan Bapak, bagian jasa gaji, jasa perjalanan dinas, jasa tunjangan, karena itu memang sudah dibolehkan, diatur oleh regulasi. Nah, tapi jangan salah paham, dalam hal pekerjaan tidak seluruh pekerjaan agama itu yang melarang, yang dilarang oleh negara. Contoh, ada nanti masyarakat Bapak yang mau melakukan pernikahan. Menurut negara, apabila seorang perempuan itu janda atau seorang laki-laki itu duda, baru boleh melakukan pernikahan dengan menunjukkan akta perceraian melalui pengadilan. Iya kan? Nah, namun secara agama, apabila orang ini sudah bercerai, sudah disaksikan oleh dua orang saksi bahwa orang itu sudah bercerai dan habis iddahnya dan ingin melaksanakan pernikahan dengan orang lain, boleh kan secara agama? Artinya Bapak memang tidak mengeluarkan surat menyurat karena bertentangan dengan aturan negara, tetapi Bapak tetap menghadiri ketika Bapak diundang. Berarti dengan mengundang berarti sama kita dengan ikut mensahkan. Nah, artinya ada pekerjaan kita di tengah-tengah masyarakat itu yang dilarang oleh negara tetapi belum tentu dilarang oleh agama. Jadi kita tengok permasalahan. Jadi ada dua, nanti persoalan halal dan haram ini dari persoalan pendapatan, yang kedua dari persoalan pekerjaan. Pendapatan seperti yang Bapak sampaikan tadi, dan dalam persoalan pekerjaan juga seperti yang Bapak sampaikan tadi, itu contohnya. Begitu kira-kira. Terima kasih, Pak. Oke Pak, dan terakhir Pak, pertanyaan dari Pak Ispa. Izin bertanya Pak. Iya. Apa nilai-nilai agama yang Bapak praktikkan dari masa remaja sehingga membantu Bapak untuk membentuk karakter dan prinsip yang Bapak pegang saat ini Pak? Oke, ini ruang lingkup kita desa ya, karena kebetulan Bapak memang berkecimpungnya di desa. Bapak berprinsip
bukan dari segi hasil dulu setiap melaksanakan program di desa, tetapi Bapak mengedepankan berbuat dulu. Contoh, dengan mengaktifkan remaja masjid, terlepas dulu berapa orang yang ikut. Padahal remaja itu kalau dibawa ke ikatan remaja masjid itu kan dari umur SD itu udah bisa dikatakan ikatan remaja masjid sampai ya kuliah, masih bisa dinamakan. Tentu di desa itu banyak orangnya, mungkin barangkali udah ratusan, mungkin ribuan. Tapi ketika ada Bapak mengajak nanti, walaupun cuma yang datang yang aktif itu 10 orang, Bapak tidak ada masalah. Yang penting dibuat dulu. Datang 10 atau 20 orang, buat program kerja. Kebetulan di desa kami itu tiap minggu ada wirid pengajian. Masjid ada 2. Minggu pertama umpamanya Masjid Jami, minggu kedua itu di Masjid Al-Hikmah. Begitulah terus tiap minggu kami. Jadi Bapak tidak berpikir datang nggak nih semua remaja masjid, tak seperti itu. Biar ada 4 orang. Jadi hasil nomor 2 Bapak, yang penting dulu berbuat dulu. Karena Bapak yakin dari keberhasilan nanti 20%, minggu besok 30%, minggu besok 35%, Bapak yakin minimalnya 75-80% ada, pasti kita akan berhasil. Kalau persoalan berhubungan dengan orang, apalagi dengan remaja, jangan terlalu berharap akan berhasil 100%. Contoh, di kampus pamannya ada organisasi-organisasi kampus, baik yang organisasi dalam kampus maupun ekstra kampus. Ekstra kampus kan ini Muhammadiyah ini, kan ada nama IMM. Nah, kalau lain itu ada juga namanya HMI. Kalau kampus kan ada bupati, kalau kami dulu SMF namanya. SMI Institut, kalau sekarang udah presiden namanya. Kan begitu. Pasti dalam satu fakultas itu tidak semuanya ikut kan? Contoh, belajar kelompok pula, pasti tidak semua anggota kelompok ada yang hadir. Nah, jadi Bapak berprinsip yang penting lakukan dulu. Nah, evaluasi terus, lakukan dulu, apalagi berhubungan dengan remaja. Jadi kayak di desa kita ada namanya ikatan remaja masjid dan ada juga namanya ikatan pemuda. Biarlah dari 800 nanti pemuda dan datang 10 dulu, terus dibina 10, motivasi yang 10 ini besok bisa menjadi 15 orang, besok lagi bisa jadi 20 orang, begitulah. Dan sudah pasti jangan berharap 100%. Kalau secara pemerintahan, apabila program itu berhubungan dengan masyarakat, berhasil saja 70-75% itu sudah luar biasa. Ini yang berhubungan dengan masyarakat ya, dengan mengaktifkan masyarakat. Karena tidak kita tutup pula kemungkinan memang di masyarakat itu banyak yang apatis. Biarlah untuk apa ikut lagi, kita udah capek nih, pulang dari kebun karet, pulang dari mendodos kan gitu, untuk apa juga lagi persoalan itu. Banyak yang seperti itu. Jadi gitulah, yang penting kita berbuat dulu, apalagi persoalan remaja. Nah, itulah yang kami lakukan di desa kita, di desa Kodim. Atau boleh yang di luar yang ini, kalau ada yang ditanyakan dalam luar konteks ini. Tapi yang berhubungan dengan pekerjaan kami ya. Jadi kalau ditanya masalah KI kami nggak tahu. Nah. Lagi. Segitu aja. Segitu aja. Oke Pak, mungkin segitu aja yang bisa kami tanyakan kepada Bapak. Lebih dan kurang mungkin masih perlu evaluasi lagi mungkin kan Pak, karena ini mungkin masih dalam bentuk tugas Pak. Ya, jadinya kami bisa jadi kedepannya kami mungkin lebih baik lagi dalam mengolah data yang kami proses untuk menjadikan pertanyaan Pak. Jadi sekian saja yang menurut kami Pak dalam wawancara kali ini. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Atas kekurangannya kami mohon maaf Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Anak tiap ini ke KID kami.